Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi dalam renungan firman Tuhan, dan kita akan baca bersama-sama dalam Amsal pasalnya yang ketiga. Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-29. Sekali lagi, Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-29 berkata, "Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau." Sekali lagi, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Apa yang dimaksud dengan jangan merencanakan kejahatan terhadap sesamamu? Ini merupakan sebuah pengkhianatan. Jadi orang yang sangat dekat dengan kita, kemudian kita hianati, kita merencanakan kejahatan terhadap dirinya, padahal dikatakan bahwa ia tanpa curiga tinggal bersama-sama dengan engkau. Jadi dari pihak dia, sebenarnya dia menganggap kita adalah orang yang baik, orang yang welcome, atau orang yang, jadi dia tidak curiga kalau misalkan sebenarnya dari pihak kita merencanakan kejahatan kepada dirinya. Nah, seringkali itu terjadi. Contohnya seperti Yesus dan Yudas. Nah, Yesus ini adalah murid dari Yudas ini adalah murid dari Yesus. Setiap hari dia bersama-sama dengan Yesus, tapi akhirnya Yudas ini mengkhianati Yesus. Dia menjual Yesus, dia mencium pipi Yesus itu sebagai tanda bahwa inilah Yesus yang harus dibunuh, padahal dia sama-sama tinggal dengan Yesus. Tapi akhirnya dia mengkhianati Yesus. Nah, mungkin ada beberapa dari kita pernah melakukan hal-hal ini. Jadi kita melakukan kejahatan terhadap sesama kita. Kalau misalkan kita pernah melakukan hal-hal yang seperti ini, ya kita harus bertobat dan kita jangan ulangi lagi. Jadi kalau kita misalkan di satu rumah atau di satu kompleks atau di tetangga kita atau orang yang dekat dengan kita, kalau misalkan ada hal-hal yang kita tidak suka dengan dirinya, ya kita berbicaralah empat mata. Kita jelaskan apa yang menjadi isi hati kita. Kita bilang, oh, saya tidak suka dengan sikap kamu yang seperti ini dan seperti ini, seperti itu. Kita jelaskan. Walau memang kadang kita mungkin segan atau bagaimana, mungkin itu penghalang-penghalang yang justru akan iblis pakai untuk di hati kita mulai membencinya dan tidak mau berkomunikasi dengan dia. Nah, akhirnya terjadilah kita menjadi seorang pengkhianat, menjadi seorang yang mencari kesalahannya, kemudian mungkin kita menjual dia dan lain-lain sebagainya, yang akhirnya berakhir bahwa kita menempatkan menjadi seorang musuh dalam selimut. Padahal ia melakukan kebaikan kepada kita, tidak curiga sama kita, berbuat baik kepada kita. Tapi akhirnya kita menjadi pengkhianat, mengkhianati dia dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini dikatakan jangan merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Sekali lagi, orang ini mungkin menganggap kita baik, tapi pada akhirnya kita mengkhianati orang tersebut. Sekali lagi, kalau misalkan kita pernah berbuat seperti ini, ya kita berdoa sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, kita bertobat. Dan kalau misalkan
kita sudah menyadari kesalahan kita, mungkin kita bisa datangi orang yang pernah kita buat seperti ini, kita minta maaf, kita bilang mungkin maafkan saya karena saya sudah melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kamu, agar supaya terjadi perdamaian dan tidak terjadi saling menyimpan dendam dan tetap saling mengasihi. Nah, kita mungkin akan berkata, oh saya tidak bersalah dan lain-lain sebagainya, tapi kita lihat Yudas pada saat dia mengkhianati Yesus, dan setelah akhirnya dia melihat Yesus dibunuh dan lain-lain sebagainya, dan akhirnya dia menyesal, tapi sudah tidak ada pengampunan lagi. Akhirnya dia bunuh diri karena dia sudah tertekan. Akhirnya Yudas memilih dengan cara bunuh diri. Kita tidak ingin hal ini juga terjadi kepada kita. Sekali lagi, jangan kita merencanakan kejahatan terhadap sesamamu. Jangan merencanakan kejahatan. Jangan merencanakan. Nah, baru saja merencanakan sudah dilarang, apalagi kalau perencanaan ini kita praktekkan dan itu menjadi kenyataan. Mungkin Anda akan berkata, oh, saya tidak mengkhianati, saya hanya melakukan kebenaran dan lain-lain sebagainya. Tapi cek diri Anda. Kalau memang Anda benar, kalau memang Anda lakukan itu adalah tindakan yang benar, silakan cek diri Anda. Jangan sampai firman Tuhan ini berlaku, itu kita merencanakan kejahatan terhadap sesama. Amin, haleluya. Tapi sekali lagi, kalau memang Anda merasa diri Anda benar dan Anda merasa saya tidak merencanakan, ya tidak apa-apa dan tidak mengapa. Berarti firman ini bukan berlaku untuk Anda. Tapi sekali lagi, kalau Anda merencanakan kejahatan kepada orang dan orang itu tidak curiga, orang itu pikir Anda baik-baik saja, tapi ternyata Anda sudah merencanakan kejahatan untuk dirinya. Mari kita sadar, mari kita koreksi diri, kita berbenah diri, kita ingat-ingat lagi apa yang kita sudah lakukan kepada orang lain. Dan mungkin Anda akan berkata, oh, saya tidak menjahati dia, itu untuk kebaikannya dan lain-lain sebagainya. Sekali lagi, mungkin Yudas atau orang mungkin akan menilai, oh Yudas berbuat baik kok, Yudas tidak mengkhianati Yesus. Atau mungkin orang lain akan berkata, kalau Yudas tidak hianati Yesus, maka Yesus tidak akan disalibkan, dan pengorbanan Yesus tidak akan ada kalau tidak ada Yudas yang mengkhianati. Ada firman Tuhan berkata, memang penyesatan harus terjadi, tapi terkutuklah orang yang melakukan penyesatan itu. Bahkan Yudas ini dibilang ada baiknya kalau dia tidak lahir. Tapi Yudas lahir, dan Yudas yang mengkhianati Yesus, dan berakhir dengan bunuh diri. Bahkan uang yang upahnya dari dia mengkhianati itu tidak berarti apa-apa. Jadi apakah pilihan kita? Apakah kita mau merencanakan kejahatan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita? Sekali lagi, kalau kita misalkan marah atau kita tidak suka dengan sikap dari orang atau tetangga kita atau orang-orang yang ada di dekat kita, kita komunikasikan, kita bicara. Mungkin tidak bicara langsung juga, kita mungkin bisa SMS atau kita inbox dan lain-lain. Banyak cara untuk kita
mengkomunikasikan agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki, seperti firman Tuhan, seperti Amsal ini. Sekali lagi, jangan merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Haleluya, haleluya. Mari kita jalani hidup ini dengan kejujuran. Kalau kita tidak suka, ya kita bilang tidak suka. Jangan sampai kita menjadi musuh dalam selimut, menjadi pengkhianat seperti Yudas. Sekian firman Tuhan. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang punya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.